Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang adab zikir, ya, adab zikir. Di satu bulan yang lalu kita sudah nyampe di yang ketiga, ya, kedua. Jadi yang pertama dulu yang kita bahas adalah tentang dianjurkannya kita memperbanyak zikir, dan sudah kita bahas makna zikir yang sesungguhnya itu apa, ya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah ikhlas ketika berzikir. Jadi pas ketika kita berzikir kita tidak perlu untuk mengucapkannya, apalagi dengan konteks itu seperti ini akan begini, dengan seperti ini akan begini, ya. Dulu sudah kita bahas tentang munasabahnya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu sudah saya bilang bahwa kalau orang itu menanam padi, maka berarti insya Allah rumput itu akan ikut tumbuh. Kalau orang itu menanam rumput, maka padi itu tidak akan tumbuh. Ketika kita berzikir kepada Allah, yang kita niatkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir, maka nanti dunia itu pun akan mengikuti. Baik, masuk di yang nomor 3. Di nomor 3 itu kalau kita berzikir dalam konteks zikir secara khusus, ya. Kan dulu saya sebut zikir itu ada berapa? Ada 3. Ada zikir lisan, ada zikir qalbu, dan zikir al-jawari atau zikir af'al. Sunnahnya itu kalau kita dalam posisi berzikir, apalagi kita berzikir yang menggunakan dari Rasulullah Muhammad SAW, mau zikir pagi, zikir sore, atau termasuk kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah bagian daripada zikir. Maka sunnahnya itu jenengan zikirnya itu dalam posisi suci. Ya, sunnahnya itu jenengan zikirnya itu dalam posisi suci. Loh, apakah tidak boleh kalau kita itu berzikir itu dalam posisi pas lagi
kecil umpamanya. Kalau memang itu tidak memungkinkan kita untuk mengambil air wudhu kembali, dilanjutkan saja tidak apa-apa. Kalau tidak memungkinkan, umpamanya kita ini pas lagi naik sepeda motor atau naik mobil, ya, di dalam situ sambil kita menikmati perjalanan, kita sambil zikir ke Allah. Lalu ternyata di dalam perjalanan itu kemudian kita batal dan tidak memungkinkan untuk mengambil air wudhu, maka dilanjutkan saja. Dan itu memakai riwayat Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani. Tapi kalau untuk konteks sholat, yang sholat itu merupakan zikir yang terbesar, tidak boleh hadas kecil, hadas besar apalagi tidak boleh. Ini yang dimaksud dalam posisi zikir-zikir yang seperti kita pahami selama ini. Ya, lambungnya umi-umi pada subhanallah, subhanallah, Allah Akbar, itu termasuk zikir lisan yang terbiasa dipahami, itulah wirid, itulah zikir. Itu sebaiknya dalam posisi dalam keadaan suci kalau memungkinkan. Baik, nomor 4 ini paling penting. Yang nomor 4 ini paling penting. Istihdaru azamatillahi inda dzikri. Ya, istihdar itu menghadirkan Bapak Ibu, menghadirkan azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala inda dzikri, pas ketika zikir. Upayakan kita itu zikir dalam konteks macam apapun, itu kita ini ada namanya hudurul qalbi. Istihdaru azamatillah itu ya hudurul qalbi itu Pak. Kalau jenengan membaca surah Al-Ma'un ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu kebalikan daripada hudurul qalbi. Jadi kalau namanya hudurul qalbi itu dalam bahasa kita itu hati kita hadir ketika zikir, tidak dilambiar kemana-mana. Kalau memang kita itu berzikir kepada Allah, yang kita ingat itu ya Allah. Jangan ketika jenengan zikir itu sing dieling apanya? Dagangan, terus apa namanya? Yang lain-lain bersifat duniawi. Sudah, pas ketika kita memang berzikir, yang kita hadirkan itu cuma Allah tok. Jangan pada posisi yang lain. Ini ada hubungannya dengan kemarin itu, dengan ikhlas karena Allah. Kan ada orang yang zikir tertentu, sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu, karena ingin begini, ingin begitu, ingin begini. Jangan. Kalau memang itu tidak ada tuntunannya dari Nabi, jangan. Saya khawatir nanti yang datang itu malah jin, yang datang malah setan. Bapak, apakah memang katanya setan itu kalau dizikir bisa pergi dan sebagainya? Justru niatan yang salah itulah yang datangkan itu, dan itu talbis yang dilakukan oleh mereka. Maka jangan heran kalau ada orang zikir kok sampai kesurupan, bukan juga aneh. Ada orang zikir kok malah kesurupan. Padahal di situ kan ada yuwaswi sufi sudurinas, itu kan ada khamnas. Khamnas itu kenapa syaitan itu disebut dengan khamnas? Karena syaitan itu maju mundur istilahnya, terpilu wa terpilu. Syaitan itu kalau ada bacaan zikir dia akan cenderung pergi. Tapi pas ketika dia itu tidak ada zikir, orang lain dia akan datang. Itulah yang dimaksud dengan khamnas. Tapi yang menarik pas ketika ada orang zikir kok malah kesurupan, ini jadi aneh. Ya, syaitan jin kok bisa malah justru masuk. Nah itu karena konteks faktor itu tadi, ada antena yang kita buat supaya mereka itu mendatangi antena tersebut. Ada sinyal-sinyal itu. Di antara sinyal-sinyal itu kita seringkali membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka zikir-zikir tertentu kalau memang itu tidak ada ajaran dari Nabi, saya menghimbau tidak usah. Zikir saja yang sudah datang dari Rasulullah.
Saya cuma begitu loh Pak. Bolak-balik saya bilang sesuatu yang memang diajarkan Nabi dan yang berasal dari Nabi belum kita lakukan semuanya. Nyapa kok boleh sesuatu yang bukan datang dari Nabi? Saya tanya sekarang, zikir yang diajar Nabi satu, Nabi menyuruh kita minimal membaca istighfar 100 kali. Sudah dilakukan atau belum? Setiap hari. Turun. Yang kedua, Nabi menyuruh membaca la ilaha illallah wa la syarikalah satu hari minimal 100 kali. Sudah dilakukan atau belum? Belum. Nabi menyuruh kita untuk membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah atau ditambahi subhanallah bihamdi minimal satu hari 100 kali. Dilakoni orang. Kan begitu. Yang datang dari Nabi itu belum kita milih. Ngapain mau datang Pak Kiai sampai ini memberikan ijazah? Ini tak kasih ijazah baca sekian puluh kali sudah begini-begini. Dari mana juga? Dulu pernah saya bilang di sini kan, hitungan 10.000 kali dari mana? Hitungan 4.444 kali dari mana? Dan kemudian dia mengatakan kalau zikir 4.444 kali akan seperti ini. Itu juga dari mana? Dari mana dia? Omong ngarang, omong piye, itu. Nah ini kita harus hati-hati dalam hal semacam itu. Maka saya bilang zikir itu yang paling penting adalah istihdharu agomatillah. Ojo belajar kemana-mana, terus fokus kita kepada Allah. Maka untuk bisa menghadirkan hudurul qalbi ini, zikir itu oleh Allah digandeng dengan tafakkur. Apa tafakkur Bapak? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang-orang yang berzikir eling sama Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dan oleh Allah digandeng dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka itu akan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, dan kemudian mereka akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang kalau zikir saja tidak dibarengi dengan pikir, cenderung dia pasti belajar kemana-mana. Bertafakur tentang kekuasaan Allah. Makanya begini, Ibu, Bapak, dulu pernah saya sampaikan ada istilah zikir sir. Oh, masih ingat zikir sir? Nanti di atasnya ada zikir kopi. Yang namanya zikir sir itu bagaimana ketika kita ini melihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita, kita akan berpikir bahwa itu ada penciptanya. Ini kita sudah mulai berpikir sudah. Bapak-bapak kalau di Lombok Ngayu sendiri apa nih? Pak Arif yang di Lombok Ngayu sendiri apa? Bapak kalau bojone beda. Pak Arif yang di Lombok Ngayu sendiri apa nih Pak? Kalau yang namanya zikir sir itu yang diiling adalah Allah yang menciptakan kecantikan itu. Itu namanya zikir sir. Nanti di atas lagi namanya ada zikir khofi. Zikir khofi itu kita sudah berpikir, ya, berpikir sambil berpikir ada apa sebenarnya di balik penciptaan itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Begitu dia melihat unta yang diingat Allah, dan kemudian dia berpikir apa ilat sebab sehingga Allah menciptakan unta. Itu sudah masuk kategori zikir yang kopi, dan itu tafakur gandeng itu. Jadi
Jadi antara zikir dengan pikir itu harus digandeng sebenarnya. Kalau untuk menyampai pada konteks hudurul qalbi, orang berpikir pun juga harus digandeng dengan zikir. Bukan kalau memilih tok tapi gak mikir, tapi sih dipikir kayak dunia tok. Wirid utang. Kok begitu rendahnya nama Allah hanya sekedar untuk nyaur utang. Baca sholawat sampai sekian puluh ratus kali biro. Hanya untuk nyaur utang. Begitu rendahnya sholawat hanya untuk utang. Jenengan gak mikir supaya bisa nyaurkan sholawat yang ikhlas karena Allah, dzikir karena Allah yang ikhlas. Jangan khawatir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu. Jadi kalau yang namanya sudah, makanya saya harapkan memang kalau istighfar qalbi itu tafakkur surat Ali Imran ayat 191 kalau tidak salah itu. Gandeng antara dzikir dengan pikir supaya kita bisa istighfar azamatillah ta'ala. Ya, bisa jadi mungkin kita sudah nyampe pada zikir yang khofi. Kalau Pak Arif tadi udah mau ngalim sing dieling Gusti Allah. Dan akan terpikirkan sama Pak Arif, untuk apa Allah menciptakan wanita cantik? Kira-kira apa yo? Ada apa di balik itu? Lihat langit, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Lihat langit itu dieling Allah. Dan kemudian berpikir, apa ya kira-kira yang menjadi ilat langit itu bisa diciptakan. Sampai khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Pikir. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana yang namanya bumi itu diapakan? Melihat bumi semacam ini. Wah, Allah yang menciptakan bumi. Bumi itu bunder. Kenapa harus bunder? Berpikir. Itulah kemudian akhirnya para jamaah dimuliakan oleh Allah akhirnya memunculkan yang namanya hudurul qalbi. Jadi wiridannya bukan hanya sekedar wirid. Kalau sudah nyampe pada konteks yang paling akhir yang kita sebut dengan dzikir ahwal qalbi. Dzikir ahwal qalbi itu dalam kehidupannya itu dipikir oleh Allah, yang lain lewat. Apapun itu sudah ada. Selain Allah itu sudah ada, yang ada Allah. Akhirnya nanti pada konteks yang disebut dengan fana, yang disebut fana. Kata mana disediain Allah. Ingat bahwa ketika makan itu ya Allah sih kasih makanan. Terus seperti itu dalam kehidupannya orang. Mau tidur dia berbalik ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, dia berzikir kepada Allah. Dia ingat sama Allah. Oh, dia bisa tidur seperti ini, nyenyak sampai seperti itu. Nah, itu namanya sampai pada konteks zikir yang qalbi. Jadi kan bisa nyampe ke sana pada konteks hudurul qalbi kalau disertai dengan tafakkur. Ada dalil, walaupun ini kesohihannya itu pun juga perlu diteliti. Ya, tafakkuru sa'atin. Pernah dengar kata ini ya? Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Pernah dengar ini? Tafakkur sa'atin, berpikir 1 jam itu khairun, lebih baik min ibadati sanatin, dari ibadah selama 1 tahun. Yang ibadahnya selama 1 tahun itu adalah biar sekedar tubuhnya, tapi dengan dia berpikir. Makanya katanya 2 rakaat orang itu melakukan sholat, dia mampu menghadirkan hatinya, mampu menghadirkan azamatillah, itu masih lebih baik daripada orang yang sholatnya 1000 rakaat tapi diambil di mana-mana. Makanya Nabi Muhammad itu dulu pernah kita bahas di ada pembaca Al-Quran. Nabi Muhammad itu kalau baca Al-Quran itu takdir. Beliau menamakan apalah yang ada baru Al-Quran. Nabi Muhammad itu tidak hanya fokus di iramanya. Ya, zaman sekarang kita itu menjadikan orang untuk jadi imam kan hanya karena hafalnya dan karena iramanya saja. Dan itu di akhir zaman itu akan terjadi seperti itu memang. Rasulullah itu menggambarkan nanti di akhir zaman itu akan ada pemuda-pemuda
yang dimajukan untuk dijadikan imam itu namanya nasjuan, dijadikan untuk menjadi imam karena hanya ingin jamaah itu kepingin dia mendendangkan irama itu. Kalau dalam sumber itu mazhabil Quran. Mazhabil itu artinya seruling. Mazhabil Quran itu artinya seruling Quran. Mereka majukan mereka itu untuk jadi imam hanya ingin mendengarkan keindahan suara dan irama. Tapi sementara makmumnya itu jauh lebih paham, lebih fakih tentang masalah syariat dan fikih. Sementara yang jadi imam tidak mengerti tentang masalah syariat. Itu nanti di akhir zaman akan terjadi itu. Berlomba-lomba boleh imam sing suaranya apik, sing hafal Quran, tapi sementara syariat, fikihnya, atau Al-Qur'annya dia tidak paham. Terus pokoknya kemudian jadi imam. Ini yang nanti terjadi di akhir zaman. Padahal makmumnya itu paham tentang fikih, makmumnya paham tentang hadis dan sebagainya, kadang-kadang juga akhirnya jadi rancu. Nah, pada zaman demikian Allah. Kalau Nabi Muhammad itu baca Quran, dia tartil. Karena perintahnya Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Digandeng dengan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nabi itu model bacanya baca tartil, hukum-hukum tajwidnya masuk, hukum-hukum makharijul hurufnya masuk. Beliau sambil berpikir isi yang dibaca itu apa. Oh, kadang-kadang jadi imam itu tidak paham yang dibaca apa, itu ya repot juga. Akhirnya imamnya pun juga gak paham apa yang dibaca. Pokoknya iramanya bagus, tajwidnya bagus, cuma sekedar itu. Maka kalau konteksnya ya al-qaum aqra'uhum di kitabillah itu sudah sampai ke sana seharusnya. Tapi yang memang repot saya diskusikan di Masjid Fatimah itu, saya diskusikan memang yang bagus itu yang jadi imam itu ya pakai ya apik. Ya seharusnya memang idealnya. Bagaimana kalau konteksnya kemudian imamnya itu hafalnya nggak banyak, tapi bacanya standar, tapi fikihnya bagus, Al-Quran hadis, fikihnya bagus, Al-Quran bagus, hadisnya bagus, syariatnya bagus. Sementara yang satunya lagi hafal 30 juz, tajwidnya bagus, iramanya baik, tapi tentang masalah syariat dia nggak begitu paham, Al-Qurannya nggak paham, hadisnya nggak begitu paham. Mana yang lebih utama untuk lebih maju? Orang yang pertama yang lebih utama untuk maju itu paham. Nah itu loh, maka konteksnya istihdzar qalbi itu penting. Maka di antara untuk menghadirkan zikir di samping tafakkur juga memahami apa yang dia ucapkan. Saya tanya sekarang, subhanallah itu artinya apa? Apakah hanya sekedar maksudnya Allah? Kalau jangan buka Asmaul Husna, kata-kata subhanallah, kalau Allah itu subuhun, makanya Nabi mengatakan subuhun untuk subhanallah warabul malaikati waruh. Itu maknanya luar biasa. Hanya kata-kata subhanallah. Antara orang yang mengucapkan subhanallah 100 kali dengan orang yang mengucapkan subhanallah 1 kali, dengan memahami dan mentafakuri isi kata-kata subhanallah, itu lebih utama yang 1 kali tadi. Loh, itulah yang saya sebut dengan apa? Istihdaru azamatillah. Kalau jenengan amati Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Wajilat qulubuhum itu kan bergetar tadi. Bergetar. Kadang-kadang jangan heran ketika ada orang jadi imam baru bisa nangis, nangis karena dia paham dengan apa yang dia baca. Kita ini kadang-kadang baca ayat-ayat neraka itu sambil tertawa, betul ya? Kita baca ayat-ayat Al-Quran yang isinya tentang azab Allah, bagaimana orang itu disetrika lambungnya, bagaimana orang itu disetrika punggungnya, dan terbersih di dalam hati kita itu untuk pedih sama sekali, malah tertawa dan sebagainya. Itu kenapa? Istihdzar azamatillah belum masuk. Maka tadi saya ulang lagi, di antara untuk mendapatkan istihdzar azamatillah, satu tafakkur, yang kedua memahami apa yang dibaca. Clear? Halo?
afdol mana baca Quran paham isinya dengan sekedar baca tapi tidak paham isinya, otomatis tidak paham sebenarnya. Baca sampai 30 juz selesai 1 hari, selesai. Yang satunya setengah juz belum selesai 1 hari, terpahami, terisikan, tertafakkurkan, tertadabburkan. Masih yang bagus setengah juz itu. Tapi bukan berarti saya menafikan target khatam. Nah, khatam itu juga iya, paham juga iya. Wes, ini upayakan, kita memang berupaya untuk hudurul qalbi. Makanya dulu saya masih ingat ada istilah begini, wiritan ojo sampai utah. Oh, wiritan ojo sampai utah. Jadi ibaratnya kalau memang kita mengisi air itu ya ojo sampai ambil-ambil. Maksudnya apa? Wiritan itu ya ini khusyuk sama Allah, jangan sampai dilampiaskan kemana-mana. Pak, apakah boleh saya itu mengambil waktu khusus untuk berzikir? Boleh, tidak masalah. Pokoknya ambil zikir-zikir yang berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan di antara zikir yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya, bacalah wirid-wirid yang tadi disebut, yang la ilaha illallah wa syarika lahu minimal 1 hari 100. Baca istighfar minimal 1 hari 100. Baca minimal subhanallah minimal 1 hari 100, dan masih banyak wirid-wirid yang lain. Daripada jenengan Pak Yai yang sebenarnya bukan kiai tapi dukun, jenengan dikasih wirid-wirid tertentu untuk ini, tidak usah. Clear ya? Itu namanya istighfaru al-madinah. Sholat itu adalah zikir yang terbesar. Maka sholat itu jangan sampai sahur. Karena ayatnya bilang bahwa itu musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Sahur itu berarti sholatnya itu dalam biar tidak ingat, tidak ingat dengan apa yang dia lakukan. Makanya digandeng dengan posisi ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat sementara kamu dalam posisi mabuk. Pasti orang akan bertanya, Pak, kami tidak mabuk. Betul. Ketika kita sholat memang kita tidak mabuk, tapi kita memposisikan seperti orang mabuk. Orang mabuk itu tidak paham apa yang dia ucapkan, bahkan dia kadang juga tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Kita seringkali sholatnya menunggu. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kita hanya mendapatkan ketika sholat itu kadang-kadang cuma mendapatkan capeknya saja. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sah. Betapa banyak orang yang melakukan sholat dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali cuma capek. Subuhnya mungkin ngantuk-ngantuk karena tadi malam tahun baruan. Akhirnya ngajinya bilang, akhirnya orang melok ngaji. Saya bilang merayakan tahun baru masih seperti ini nggak usah nyapok melok-melok orang-orang kafir seperti itu, nggak usah, nggak perlu. Kemarin hari Jumat kita ngisi di Pare itu juga saya bilang ibu-ibu semua banyak ibu-ibu. Saya bilang nggak usah ya, nanti tidur di awal waktu tanggal 31 itu tidur wes, nanti malam jam 2 jam 3 berangkat untuk bermuhasabah. Wis ora usah melu melek-melekan sing bakar jagung, sing bakar nyako. Tadi malam di tempat saya itu di kami tutup terwek gitu ya. Mari ono istighosah mulai ini jam 2 jam 8 kayak mulai jam 9 mulai. Mari istighosah mari mau dibahas sampai bengi. Aku orang tutup gelas. Gelas atau orang tutup. Ada ibu-ibu yang bilang, "Ustaz, nanti jenengan yang ceramah loh." Lalu saya nggak disuruh juga nggak diundang nomor kali ceramah piye itu. Udah saya tutup di rumah, saya tidur di rumah. Enak. Orang tuh mocon-mocon sholatku.
Tidak usah singannya. Istighosah dibaan mungkin malu dibalik. Yang menarik di kampung saya kemarin itu hari Jumatnya itu jarang kepangan sampai malam baru Sabtu istighosah dibaan. Aku tetap tidak lagi apa sih ngomongnya. Yo masih kalah perubahan wah itu. Lah itu kan aneh kan. Nah ini jadi kaki ngomong biar repot. Nah ayo kita kembali. Jadi tadi apa? Untuk mendapatkan istighfar qalbi apa? Zikir itu digandeng dengan tafakur. Ya, digandeng dengan tafakur sambil berpikir. Yang kedua sambil memahami apa yang diucapkan. Baik, nomor 5, istighfarul bukai inda dzikrillahi fil khalwati. Istighfarul buka, buka itu artinya nangis, menangis. Istighfaru itu dianjurkan. Inda dzikrillahi ketika zikir kepada Allah, fil khalwati di dalam khalwat. Di sini ada dua Pak, nangis sama khalwat. Nangis sama khalwat. Biasanya kita bahas nangis sama khalwat. Baik. Kenapa sih kok mesti nangis? Apakah nangis yang dinangis-nangiskan atau memang nangis secara natural? Kan ada kelompok tertentu itu, toreka tertentu itu kalau dikira itu dinangis-nangis nih, padahal bukan nangis. Ya kan? Coba jenengan amati di paling bawah itu. Ini kan 7 golongan yang tidak mendapatkan 7 golongan yang mendapatkan lindungan dari Allah, yang tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah kan? Jangan lihat ini. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang dia berzikir kepada Allah khaliyan. Khaliyan itu menyendiri. Kalau dalam bahasa fikih khalwat. Fafadat ainahu, maka kemudian kedua matanya itu mengeluarkan air mata. Ini dua hukum. Bolehnya nangis ketika zikir dan bolehnya khalwat ketika berzikir. Kita bahas satu persatu. Jadi kalau dalam bahasa hadis riwayat Bukhari Muslim itu kan ada fafadat ainahu. Kedua matanya itu mengeluarkan air mata, berarti kan nangis. Zikir yang kemudian menghasilkan menangis karena takut kepada Allah, itu yang kita garis bawah. Tapi apa iso? Orang yang hatinya keras itu bisa menangis di hadapan Allah ketika zikir. Makanya tadi sudah saya bilang sejak awal, ada orang membaca ayat Al-Quran isinya tentang azab, tentang neraka itu kayak bisa nangis, malah guyu. Maka tadi saya katakan kita bisa masuk ke Al-Buka ini, bisa masuk pada konteks Al-Buka yang natural itu pas ketika kita sudah nyampe ke hudurul qalbi. Dan hudurul qalbi itu bisa tercapai dengan tafakur dan memahami isi. Hani Arifai pas ketika imam sholat, waktu sholat subuh membaca surah Al-Fajr. Ketika beliau membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini sudah selesai. Hani Arifai hanya membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sementara kita membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jelas kayak soto. Kenapa? Dia memahami betul tentang apa ayat ini waktu sholat subuh. Syekh Nishari Rasul pas ketika membaca surat Hud yang berkenaan dengan Kan'an, yang ketika dipanggil dia oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang namanya Kan'an itu hanya mengatakan saya hanya akan pergi ke gunungan. Ya yaksimuni minal ma. Ya dalam konteks kalau saya nanti naik gunung itu
saya akan terjaga dari banjir. Nangis Syarif Rasyid. Kenapa dia menangis? Dia paham. Di antaranya konteksnya adalah yang saya pikirkan. Kenapa beliau menangis? Dia ingat dengan anaknya. Ada anak ideologis, ada anak biologis. Syekh Syarif Rasyid nangis. Pas ketika Syekh Syarif Rasyid itu membaca satu ayat tentang kulit-kulit ini bisa bicara menjadi saksi di hadapan Allah. Lima syahidtum alaihi, nangis juga. Ingat apa? Karena nanti beliau dia akan dimintai pertanggungjawaban. Itu boleh. Makanya membaca Al-Quran nangis itu boleh. Ya, berdoa nangis kepada Allah boleh. Ya, zikir kepada Allah nangis boleh. Karena konteksnya hadisnya jelas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Masalahnya kita bisa nangis atau tidak. Setidak-tidaknya hati kita bergetar ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil waktu yang khusus, kita menyendiri di waktu-waktu yang khusus untuk berzikir itu dalilnya ada. Ini dalilnya riwayat Bukhari Muslim. Di rumah jenengan punya tempat tersendiri, sholat kecil untuk jenengan untuk sholat sunnah di rumah punya. Untuk ibu-ibu seharusnya punya. Karena memang di antaranya adalah sholatnya wanita itu yang afdal di rumah. Suatu saat dia sholat di rumah. Walaupun Rasulullah tidak melarang wanita itu sholat di masjid. Bapak-bapak itu yang paling afdal sholat sunnah itu di rumah. Afdal sholatikum fi buyutikum illal maktubah. Ya, afdal-afdalnya sholat kalian itu di rumah kecuali yang 5 waktu. Ketika jenengan di rumah punya tempat khusus untuk sholat sunnah, terutama untuk tahajud, dan kemudian di situ jenengan menyendiri, kemudian jenengan berzikir kepada Allah sambil bertafakur di hadapan Allah, mengeluarkan air mata, jenengan nangis. Itulah yang nantinya menyebabkan Allah itu melindungi jenengan di yaumul qiyamah yang tidak ada perlindungan kecuali dengan Allah SWT. Insya Allah punya jenengan di rumah. Kalau mengikuti Ibu Maryam itu punya sendiri. Kalau jangan baca-baca itu kan Nabi Zakaria itu kan sampai naik kan, yang disebut dengan mihrab. Ibu Maryam itu suka menyendiri, yang kita sebut dengan khalwah. Yang pada waktu itu kan kemudian Nabi Zakaria naik kan, melihat Ibu Maryam itu dari tadi beribadah, dan ternyata di sini Ibu Maryam ada apa? Makanan, betul kan? Dan akhirnya Nabi Zakaria tanya, ini dari mana makanan semacam itu? Dalilnya banyak tentang masalah kolwak. Ya, beda dengan namanya uzlah. Kalau namanya uzlah, jangan itu pergi dari keramaian, nyepi di mana nggak pedok sama manusia sama sekali, itu namanya uzlah. Mungkin dengan ke gunung, ke hutan, di gunung. Ini kalau kolwat itu tidak harus menjauhi masyarakat. Jadi kan dalam temporer tertentu, jenengan duduk, umpamanya, andai kata tidak ada ngaji seperti ini, umpamanya, jenengan itu yang ibu-ibu tidak ke masjid, umpamanya di sholat subuh sampai pagi hari, jenengan pilih zikir, umpamanya, sambil baca zikir pagi dan sore, itu, atau mungkin jenengan jam 2 malam bangun, kemudian sholat, kemudian berzikir, itu sudah namanya kholwat. Lah, kholwat ini kalau di dalam thariqat Naqsabandiyah itu jadi sesuatu kewajiban. Makanya di thariqat Naqsabandiyah itu seringkali ada kholwat itu. Itu namanya kholwat. Nabi dulu namanya tahannus. Nabi Muhammad naik ke gua Hira, beliau menyendiri di situ, beliau berzikir di situ, beliau bertafakur di situ. Sementara Ibu Khadijah radhiyallahu anha naik ke atas untuk membawa makanan. Itu namanya tahannus, nama lainnya juga kholwat itu. Jadi dalam satu hari kholwatnya berapa kali? Atau mungkin sama sekali tidak pernah kholwat. Dan kholwat itu bukan sesuatu yang bid'ah. Tapi memang hadisnya ada, riwayat Bukhari Muslim ada, menyendiri. Pak, saya tidak punya. Mungkin kejadiannya
Itu yang disebut dengan warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Kalau di rumah saya punya satu ruangan kecil, di situ saya buat untuk sholat sunnah, saya buat untuk baca Quran, saya buat untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah masuk situ jebret, pintu kita tutup, sudah kita baca Quran. Terus fokus, nggak pikir utang, nggak pikir dunia, pikir cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Allah. Ada yang didiskusikan, mungkin ada yang mengganjal, monggo silakan. Kita belum bahas, kita sudah bahas tadi nangis karena Allah. Oke, silakan. Ada yang didiskusikan, monggo. Tanpa henti, di dalam hati, tanpa diucapkan zikir itu juga diperkenankan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli. Seabdul-abdulnya, seutama-utamanya apa yang aku ucapkan. Wan nabiyyuna min qabli, dan para nabi-nabi sebelum aku, itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang paling afdal dalam versi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita memahami isinya tentang wahdahu la syarika itu. Dan ketika orang itu berzikir Allah, 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 zikir sin dan bedakan antara zikir sin yang saya bahas awal tadi dengan zikir dengan ucapan itu hanya jadi kok. Boleh nggak kita mengucapkan Allah, Allah, Allah? Tidak apa-apa. Boleh. Ya, kadang-kadang saya juga begitu, daripada ngantuk, pokok daripada belajar kemana-mana, kita sambil bersepeda itu hati kita Allah, Allah, Allah. Kalau memang kita mengikuti yang panjang itu tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak apa-apa, boleh. Sebisa mungkin tidak bisa mungkin harus sampai kosong belajar. Boleh. Atau mungkin sedang membaca la ilaha illallah, la ilaha, itu sedikit tahlilan. Nah, lewat Muhammadiyah disebut tidak tahlilan itu keliru. Orang Muhammadiyah itu setiap hari harus tahlilan. Tahlilan itu harus itu. Tahlilan itu membaca la ilaha illallah berulang-ulang, itu namanya tahlilan. Yes. Maulidan, apa maulid? Orang Muhammadiyah apakah tidak maulidan? Setiap hari orang Muhammadiyah itu maulidan, mengingat Muhammad Rasulullah SAW. Jadi yang namanya maulid itu kan mengingat sejarah Rasulullah SAW. Kita sebagai orang Muhammadiyah setiap hari mengingat sejarah Rasulullah SAW dan kemudian mengambil ibrah dari Rasulullah. Itu namanya maulid dan secara linguistik seperti itu. Tema orang Muhammadiyah nggak maulidan, kata siapa? Tiap hari kita maulidan. Muhammadiyah nggak tahlilan, tiap hari Muhammadiyah tahlilan. Itu wajar. Jangan berarti tahlilan tiap hari. Ada lagi Ustaz? Yeah. Untuk halwat tadi kita jelaskan, dalam halwat tidak seperti Nabi meniru Nabi pergi ke hutan atau ke gunung, itu diperkenankan Ustaz. Ada orang yang kepingin niru Nabi, itu namanya, nama lainnya uzlah. Orang-orang ulama-ulama terdahulu banyak melakukan itu, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Junaidi dan sebagainya. Itu
Saya hanya ingin memberikan statementnya Nabi dulu. Nabi Muhammad itu pernah bilang begini, orang yang menyendiri dari masyarakat, ya, uzlah misalnya, dan dia tidak bersabar dengan apa yang ada di masyarakat, dengan orang yang tetap ada di masyarakat, dan dia itu sabar dengan kondisi yang ada di masyarakat, maka kata Nabi lebih baik dari orang yang pertama. Jadi orang yang ada di masyarakat kemudian dia itu bersabar dengan keadaan masyarakat itu jauh lebih baik dari orang yang melakukan uzlah ke gunung, ke hutan, sementara dia tidak sabar dengan kondisi masyarakat. Itu menunjukkan bahwa uzlah itu boleh. Uzlah itu boleh, tapi laksanakan yang lebih afdal. Kalau jenengan itu uzlah ke gunung, kebaikan itu hanya untuk diri jenengan sendiri. Betul kan? Tapi kalau jenengan ada di masyarakat, jenengan akan melakukan amal ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Manfaat itu untuk orang lain. Kata Nabi apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka saya membolehkan istilah uzlah secara temporer, bukan uzlah secara permanen. Kita uzlah secara temporer hanya untuk noto hati, umpamanya, untuk membersihkan dulu, menata materi yang perlu kita pakai. Kemudian kita akan tetap terjun ke masyarakat untuk memberikan fakultas yang fakultas. Jadi kalau untuk konteksnya zaman sekarang, uzlah dengan tidak uzlah, dilihat konteksnya sabar atau tidak dalam konteks yang dilakukan. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau anda katakan jangan pengen uzlah, boleh, tidak ada larang. Tapi ambil yang paling afdal yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Terus kalau semuanya uzlah, terus ikatin dandani uang masyarakat siapa? Umpamanya Pak Arif Musa anak gunung, seorang mikir uang belas terus tak tinggal, sebarang kali uzlah dan gunung. Sementara Pak Arif punya istri, punya anak, punya properti, macam-macam. Pak Arif pengen uzlah, atau kami seperti Rasulullah ingin tidak? Itu Pak jawaban saya. Jadi kan ingin uzlah. Mungkin jadi kan perlu melakukan yang khawat ini saja. Ya, melakukan yang khawat ini saja. Apalagi kita ini sudah banyak pensiunnya, sudah jadi pengacara, pengangguran tanpa acara. Ya, mungkin kita perlu untuk khawat. Baik, sudah terbiasa khawat. Pak Arif sudah biasa khawat. Oh, tahajud itu ya. Jam 2 sampai jam 4 gitu ya. Oh, sampai subuh. Jadi khawatnya tiap hari biasanya. Khawatnya dilakukan sambil melakukan sholat sunnah dan zikir. Ada yang lain dulu? Oke, terakhir. Boleh, ada riwayat tentang itu. Jadi membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, semuanya masuk. Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Dan lain, cukup. Alhamdulillah. Jadi sampai pada posisi nangis sama khawat. Biasanya kali ini tantanya ya. Yang nomor 6 itu istihbatu dzikrillah fi shodaqi wal masai. Dianjurkan untuk zikir pagi dan zikir sore. Kalau bisa zikir pagi sore ini jangan sampai ditinggalkan. Ini dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaannya zikir pagi dan sore itu apa? Sebenarnya sepasti sudah paham.
Android ada kitab Hisnul Muslim itu ya ada. Ya, jangan klik bawahnya jangan saya browsing di Google. Jadi pagi dan sore itu sudah ada. Jangan tinggalkan. Nomor 6 ini juga penting. Istihbabul dzikri indal hammi wal badi'i. Ya, dianjurkan untuk berzikir ketika kita dalam posisi bersedih. Namanya orang itu mesti duwe sedih, duwe masalah atau iki ketika ada kesempitan. Kalau jenengan ada masalah, ada kesempitan, di antara zikir yang diajarkan Nabi adalah la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doa kalau jenengan mungkin namanya manusia menemui masalah dalam kesedihan dan sebagainya, baca doa ini. Baik, yang pertama terakhir istihbabul dzikri inda iyadatil mayyit. Sunnah kalau jenengan itu berzikir ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Kalau di sini zikirnya yang dibaca itu 7 kali. Di samping zikir atau doa yang dibaca yang tadi isfi yang dasar bila sifat yang sifatkan, juga ada zikir tersendiri di sini 7 kali kalau menjenguk orang sakit. Riwayat Muslim, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayashfiyaka. 7 kali dibaca. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayashfiyaka. Dibaca berapa? Sab'an marratin. Itu sunnah. Ya, mungkin jenengan yang sering jenguk orang sakit ini sunnah dibaca 7 kali. Mudah-mudahan itu bisa disembuhkan. Mudah-mudahan. Dan nanti akan saya bahas khusus tentang adab-adab menjenguk orang sakit, termasuk sunnahnya menyentuh bagian yang sakit dan dibacakan sesuatu. Atau mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas tentang adab menjenguk orang sakit. Belum pernah kita bahas? Belum. Baik, insya Allah bulan depan kita akan bahas tentang yang adab tentang menjenguk orang yang sakit. Sampai nanti juga tentang adab untuk mendampingi orang yang sakaratul maut itu gimana, insyaallah. Sudah bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika